Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya mau menjelaskan mengenai kelanjutan materi Determinant of Money Supply, cuman kali ini lebih spesifik kepada kasus M2. Ikuti ya. Oke, saya ingatkan kembali bahwa M2 itu merupakan M1 ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi ini mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan falas, serta giro dalam valuta asing, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Untuk kasus di Indonesia, jumlah uang beredar M2 ini terdiri dari M1, uang kuasi, dan surat berharga selain saham. Uang beredar dalam arti sempit atau M1 meliputi uang kartal di luar bank umum dan BPR, giro rupiah, dan di dalamnya adalah uang elektronik. Kalau untuk uang kuasi ada simpanan berjangka dalam bentuk rupiah maupun falas, tabungan dalam bentuk rupiah maupun falas, dan giro falas. Seperti yang kita ketahui bersama, MB itu adalah reserve plus currency. Reserve terdiri dari required reserve ditambah dengan excess reserve. Kemudian required reserve ratio merupakan required reserve dibagi dengan checkable deposit. Kemudian excess reserve ratio merupakan excess reserve dibagi dengan checkable deposit. Sedangkan currency ratio merupakan currency in circulation dibagi dengan checkable deposit. Sehingga dari persamaan ini kita ambilkan dari sini, yaitu R dikalikan dengan D ditambah dengan E dikalikan dengan D, sehingga MB itu adalah R plus C, yaitu R dikalikan dengan D ditambah E dikalikan dengan D, ditambah C-nya adalah C dikalikan dengan D, sehingga ini akan menjadi R plus E plus C dikalikan dengan D. Maka kalau untuk mendapatkan deposit di sini berarti 1 per R plus E plus C dikalikan dengan MB. Kemudian untuk M1 sendiri itu kan currency ditambah dengan checkable deposit. Currency-nya adalah C dikalikan dengan D ditambah dengan D, maka ini akan menjadi C plus 1 dikalikan dengan D. Kalau D-nya kita ganti dengan yang ini, maka C plus 1 dibagi dengan R plus E plus C dikalikan dengan MB. M2 terdiri dari currency ditambah checkable deposit ditambah time deposit ditambah dengan MMF. Sementara yang belum diketahui itu adalah T merupakan time deposit dibagi dengan checkable deposit, terus MMF itu sama dengan MMF dibagi dengan D. Sehingga ini kalau kita jabarkan akan menjadi C dikalikan dengan D ditambah dengan D ditambah dengan T dikalikan dengan D ditambah dengan MMF dikali dengan D. Maka akan menjadi C ditambah dengan T ditambah dengan MMF ditambah dengan 1 kalikan D. Maka sekarang bagaimana korelasinya dengan MB? MB di sini, maka ini akan menjadi M2 adalah C plus T plus MMF plus 1 dibagi dengan R plus E plus C. Jadi bedanya ada di sini. Ini tidak ada T plus MMF. Lalu bagaimana aplikasinya ke angka? Mari kita lihat, kita ingin menghitung berapa money multiplier untuk M2. Diketahui ini required reserve ratio-nya, currency ratio kita cari, yaitu currency in circulation dibagi dengan checkable deposit, 400 dibagi 800 sama dengan 0,5. Kemudian E di sini adalah excess reserve dibagi dengan D, 0,8 dibagi dengan 800 sama dengan 0,001. Sehingga kita bisa mencari multiplier untuk M2 itu adalah C plus T plus MMF plus 1 per C plus E plus R. Maka sama dengan C-nya adalah 0,5 ditambah T-nya ini ada 3 ditambah MF-nya itu 0,5 ditambah 1 per 0,5 ditambah dengan 0,001
ditambah dengan R-nya 0,1 maka sama dengan 8,32. Nah, ini kalau dibandingkan dengan M1, kalau money multiplier untuk M1 kan kemarin ketemunya 2,5. Jadi dengan ketambahan time deposit di sini dan juga MMF money market itu menjadi 8,32, jadi jauh lebih besar untuk M2. Nah, dalam bagian ini juga sangat penting untuk diketahui mengenai bagaimana behavior dari currency ratio. Ada dua komponen yang mempengaruhi currency ratio, diantaranya adalah perubahan daripada wealth, dan yang kedua adalah change in expected return. Currency ratio itu kan currency dibagi dengan checkable deposit. Nah, kalau kita ngomongin soal currency ratio, ini sebenarnya ada kaitannya sama financial inclusion, ada kaitannya sama habit seseorang atau habit suatu masyarakat dalam menggunakan checkable deposit. Kan currency ratio adalah currency dibagi dengan checkable deposit, ya kan? Jadi ada trade-off untuk memilih di antara keduanya. Biasanya untuk negara-negara yang berkembang itu checkable depositnya itu lebih rendah dibandingkan currency atau cash gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa suatu negara yang semakin sejahtera atau semakin developed country, jadi semakin maju negara tersebut, maka mereka akan semakin less cash. Makanya kalau di Indonesia itu gerakan less cash society atau LCS itu semakin digalakkan. Kenapa begitu? Karena kan ini untuk memudahkan kita untuk mengontrol yang namanya M2 gitu ya. Kemudian artinya apa? Semakin sejahtera suatu negara, maka dia berbanding terbalik dengan currency rasionya. Currency ratio yang semakin besar ini juga menjadi problem karena biasanya transaksi-transaksi ilegal itu seringkali dilakukan menggunakan cash. Oleh karena itu, beberapa proxy untuk mengukur shadow economy, jadi shadow economy itu adalah transaksi kegiatan ekonomi dalam suatu negara yang tidak dihitung di dalam PDB, ya. Jadi karena apa? Karena memang ilegal gitu ya. Itu biasanya dilakukan secara cash. Ya, sekarang ini kan di Indonesia sudah mulai bagus ya, bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan non cash itu sudah semakin tinggi. Maka ini akhirnya potensi untuk checkable deposit juga akan semakin tinggi, sehingga currency ratio kita akan terus turun kayak gitu. Faktor kedua yang mempengaruhi currency ratio adalah perubahan dari expected return. Jadi expected return ini contohnya adalah bunga. Kalau semakin tinggi suku bunga deposito, suku bunga tabungan, ataupun suku bunga obligasi, maka orang akan berbondong-bondong untuk menabung, untuk membeli obligasi, kan gitu. Sehingga checkable deposit akan semakin tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi suku bunga itu berpengaruh negatif terhadap currency ratio. Selanjutnya adalah cost of acquiring currency. Ini yang dimaksud dengan biaya di sini adalah biaya untuk memproduksi sebuah currency, baik itu uang koin ataupun uang kertas. Jadi kalau semakin mahal biaya untuk memproduksi sebuah currency, maka semakin kecil juga currency rasionya. Artinya lebih baik menggunakan checkable deposit karena relatif lebih murah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah bank panics. Bank panics ini berhubungan positif dengan currency ratio. Bayangkan jika pada tahun 97-98 terjadi rush, di mana masyarakat pada waktu itu ada mosi tidak percaya terhadap perbankan. Akhirnya orang berbondong-bondong untuk menarik dananya dari perbankan. Karena banyak orang yang menarik dananya dari perbankan, maka apa yang terjadi? Currency ratio juga akan semakin tinggi. Nah, di musim corona seperti ini, na'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi bank panics ya. Jadi kita tetap jangan panik, jangan terulang lagi kejadian-kejadian 97-98, karena ini semua krisis terjadi di seluruh negara. Jadi jangan panik. Kemudian selanjutnya adalah illegal activity. Nah, ini yang saya maksud, illegal activity ini adalah aktivitas ekonomi yang tidak masuk di dalam komponen penghitungan GDP. Ekstrimnya sih, misalnya nih, transaksi-transaksi ilegal seperti narkoba atau di black market, itu kan nggak tercatat. Biasanya mereka menggunakan cash, oleh karena itu semakin banyak di negara tersebut illegal activity-nya, maka currency ratio-nya juga akan semakin tinggi. Kemudian yang terakhir adalah tax. Tax itu berpengaruh positif terhadap currency ratio. Semakin tinggi tax, maka masyarakat itu logikanya akan lebih baik saya pegang uang cash deh, kan nggak terdeteksi.
Ya itulah makanya ya, kenapa sih negara kita saat ini mulai diarahkan untuk menuju less caste society, agar semuanya itu bisa kita kontrol. Apalagi Indonesia, negara yang sangat luas, masyarakatnya banyak, maka perlu sebuah sistem untuk mengontrol jumlah uang beredar kita. Sehingga mari kita masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam program pemerintah menuju less caste society. Karena kita tahu ya kan bahwa dampak dari illegal activity, dampak dari banyaknya aktivitas yang tidak terrecord itu akan membuat currency ratio kita semakin tinggi. Oke, seperti itu dulu materi saya mengenai tambahan money multiplier untuk M2 dan juga spesifik karakter daripada currency ratio. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.